Amma ba'du. Hadratal kiram al-mukarram Bapak Khairuddin Falahi engkang kula taksimi lan kula tresnani. Dumateng Ibu Siti Amanah Al-Maksum engkang kula taksimi lan kula tresnani. Dumateng Dewan Asatid engkang kula taksimi lan kula hormati. Dumateng para ibu-ibu lan bapak-bapak engkang kula hormati. Dumateng para santriwan lan santriwati engkang kula tresnani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di acara Pondok Pesantren Queen Al-Falah tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Ketiga kalinya saya di sini sebagai moderator teater yang berjudul Malin Kundang. Sebelum teater ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan para pemain. Yang pertama, Aji Bagus Pangestu dari kelas 1 Alia berperan sebagai Ayah Khalid. Yang kedua, Dinda Nur Azizah dari kelas 1 Alia berperan sebagai Ibu Malin. Yang ketiga, Lukman Hakim dari kelas 2 Sanawiyah berperan sebagai Malin Kundang. Yang keempat, Aulia Nelly Agustin dari kelas 3 Sanawiyah berperan sebagai istri Malin Kundang. Yang kelima, Sri Bekti Utami dari kelas 1 Alia berperan sebagai Ibu Malin. Yang keenam, Habib Al-Fahri dari TPK Mu'un Furqan berperan sebagai Malin kecil. Yang ketujuh, Ahmad Mahdi Pratama dari kelas 3 Sanawiyah berperan sebagai sahabat Malin. Yang kedelapan, Habib Sartoni, Mahmud Mulisin, Anggara Saputra, Farid Fauzi berperan sebagai perompak. Selamat menyaksikan. Orang kampung pergi ke pulang, tak pernah pulang, tinggalkan bunda seorang diri, sabar menanti hari ke hari. Malin oh Malin, Malin oh Malin. Pada suatu hari di desa terpencil ada sebuah keluarga nelayan di pesisir pantai wilayah Sumatera Barat. Karena kondisi keuangan memprihatinkan, sang ayah memutuskan untuk pergi mencari nafkah di negeri seberang.
dengan mengarungi laut. Ayah Malin tidak pernah pulang, sehingga ibunya harus menggantikan posisi Malin untuk menafkahinya. Nampaknya aku harus pergi dari rumah ini, Rubaya. Aku sudah tidak tahan dengan keadaan ini. Hidup miskin, kekurangan dan jadi amat tangga. Aku malu, sungguh aku malu. Dan aku sudah bulat, Rubaya. Aku akan pergi dari rumah ini. Tapi bagaimana dengan aku dan Malin, Abang? Apakah kau tahu? Aku hanya ibu rumah tangga biasa. Bagaimana mungkin aku dapat menjaga Malin seorang diri? Tanganku sudah bulat, Rubaya. Jaga anakmu baik-baik. Ayah. Jika emang itu keputusanmu, pergilah. Aku tidak akan melarang. Biarkan aku saja di sini yang menjaga ibu. Baiklah, jika itu mau kalian, aku akan pergi dari sini. Selamat tinggal, Rubaya. Malin, oh Malin. Malin termasuk orang yang cerdas, tetapi sedikit nakal. Ia sering mengejar ayam dan memukulnya dengan sapu. Suatu hari ketika Malin sedang mengejar ayam, ia tersandung batu dan lengan kanannya terluka, terkena batu. Luka tersebut menjadi berbekas di lengannya dan tidak bisa jalan. Bagaimana ini, Nak? Makin hari ibu makin tua. Bagaimana dengan masa depanmu, Nak? Tenang saja, Ibu. Kita akan baik-baik saja. Ibu, bagaimana kalau Malin pergi merantau saja, agar bisa mengubah kehidupan kita? Apakah kau yakin, Nak? Lihatlah ibumu ini. Makin hari ibu makin tua. Makin hari ibu makin renta. Bagaimana nasib ibu jika kau tinggalkan ibu sendiri, Nak? Jangan khawatir, Ibu. Aku pergi untuk kembali. Tenang saja, aku pergi bersama sahabatku. Baiklah. Jika itu sudah menjadi keputusanmu, doa ibu menyertaimu. Beberapa tahun kemudian, Malin tumbuh dewasa. Ibu Malin khawatir akan masa depan Malin. Karena merasa kasihan dengan ibunya yang banting tulang untuk membesarkannya, akhirnya Malin merantau agar dapat menjadi kaya raya setelah pulang ke kampung halamannya. Awalnya Ibu Malin kurang setuju, mengingat suaminya yang tidak pernah kembali setelah pergi merantau. Tetapi Malin tak bersikeras, sehingga Ibu Malin melepas Malin pergi merantau dengan menumpang kapal seorang saudagar bersama sahabatnya Togar.
Ibu, aku izin pergi merantau. Apakah kau yakin akan meninggalkan ibu seorang diri? Keputusanku sudah bulat-bulat. Aku pergi bersama Togar. Togar, Iya, Bu. jaga Malin baik-baik nak. Dan jangan lupa berikan kabar kepada ibu. Aku akan menjaga Malin dengan baik. Jika memang keputusan kalian sudah bulat, ibu tidak bisa melarangnya. Doa ibu akan selalu menyertai kalian nak. Tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh para bajak laut. Semua barang bawaan dirampas oleh para bajak laut. Bahkan Togar pun meninggal karena bajak laut. Beruntungnya Malin Kundang selamat atas terjadinya perampokan tersebut. Apa-apaan ini? Kami tidak membawa harta apapun. Pergi kalian. Kita tidak akan pergi sebelum mendapatkan apa-apa. Kami tidak akan mendapatkan apapun. Tidak sampai cakap kau. Ya Allah, ada apa ini? Apa salahku? Sekarang aku tidak punya apapun. Desa tempat Malin terdampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, Malin lama-kelamaan menjadi orang yang kaya raya. Setelah menjadi orang yang kaya raya, ia mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya.
Iya Nur, kenapa? Jadi, kapan kamu mengenalkan aku pada ibu-ibu? Kita ini sudah 5 tahun menikah, tapi aku belum tahu keluargamu, kampung halamanmu. Kamu pernah berkata kamu dari keturunan bangsawan. Jangan-jangan kamu bohongi aku ya? Sudah beberapa kali aku katakan kepadamu Nur, bahwa ibuku sudah meninggal sejak aku kecil. Bohong. Aku tidak mau tahu. Intinya, aku mau pergi ke sana. Baiklah Nur, jika emang itu yang kau mau. Tapi aku katakan kepadamu bahwa ibuku sudah meninggal sejak aku kecil. Aku tidak akan membohongimu Nur. Aku ini suamimu. Ibu, bagaimana kabarmu Ibu? Malin rindu dengan Ibu. Sudah sekian lama Malin tak berjumpa dengan Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Malin rindu. Tak pernah kau berharap dibalas atas apa yang kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Saat diriku dekat dalam sentuhan peluk kasihmu dan sayang, saat ku jauh dari jangkauan doaku kau sertakan. Maafkan diriku bunda, kadang tak sengaja ku membuat relung hatimu terluka. Ku ingin tahu bunda, betapa ku mencintaimu lebih dari segalanya. Ku mohon restu dalam langkahku, bahagiaku seiring doamu. Bunda, tak pernah kau berharap budi balasan atas apa yang kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Saat diriku dekat dalam sentuhan peluk kasihmu dan sayang, saat ku jauh dari jangkauan doamu kau sertakan. Maafkan diriku bunda, kadang tak sengaja ku membuat relung hatimu
terluka. Ku ingin kau tahu bunda, betapa ku mencintaimu lebih dari segalanya. Ku mohon restu dalam langkahku, bahagiaku seiring doa. Malin Kundang yang telah menjadi kaya raya dan telah menikah akhirnya terdengar di telinga Ibu Malin. Ibu Malin sangat bersyukur dan sangat senang atas keberhasilan anaknya. Sejak dari itu, Ibu Malin setiap hari pergi ke dermaga untuk memastikan bahwa anaknya mungkin akan kembali ke halaman. Setiap hari ku menunggu, berharap pada kapal yang berlabuh. Terbayang Malin tersenyum penuh, melangkah turun siap menungguku. Bertahun-tahun engkau pergi, rindu bunda kunjung henti. Kapal berlabuh, silih berganti, tiada juga engkau kembali. Ingatkah kau putraku, ketika kau kenal kita tiada berpisah, tak jua kalah oleh kemiskinan. Ingatkah itu putraku, sejak ayahmu pergi kita tiada menyerah, tak jua kalah oleh ketika Malin dan istrinya melakukan pelayaran, disertai anak buah kapal dan pengawalnya yang banyak. Ibu Malin melihat kedatangan kapal itu ke dermaga, melihat ada dua orang berdiri di geladak kapal. Ia yakin bahwa itu adalah anaknya, Malin Kundang dan istrinya. Apakah ini yang kau lihat? Lihatlah betapa tampan dan gagahnya sekarang, nak. Siapa dia, Malin? Biasalah, hanya wanita tua. Kau merupakan ibunya. Apa kau merupakan ibumu, Irina?
Lihatlah luka pada tangan kananmu, nak. Apa kau tidak mengingat itu? Sewaktu kecil kau terjatuh karena mengejar ayah. Ibu masih mengingat itu dengan jelas, nak. Apa kau tidak mengingat ibu? Apa kau tidak rindu pada ibu ini, nak? Oh, jadi wanita tua ini ibumu. Lihatlah bajunya, lusuh. Tidak sebagus gaunku. Wanita gila, siapa dirimu? Aku tidak mengenalmu. Ibuku sudah meninggal sejak aku kecil. Jadi janganlah kau mengaku-ngaku sebagai ibuku. Tak kusangka anak yang kulahirkan berpuluh-puluh tahun lalu melupakanku begitu saja. Tak kusangka kau melupakan ibu, nak. Hanya karena harta kau melupakan ibumu ini. Aku tak pernah melahirkan anak sepertimu. 9 bulan aku mengandungmu. Bertahun-tahun aku membesarkan seorang diri. Tak kusangka setelah dewasa dan kaya raya, kau membuang ibumu ini. Ibu tua, jangan mengaku-ngaku ya. Seumpama Ibu Malin masih hidup, dia tidak akan seburuk rupamu. Kau benar-benar melupakan ibu, nak. Apa karena ibu tua? Ibu renta. Pakaian ibu tidak semahal istrimu. Lalu kau melakukan ibu seperti sampah. Hai, stop wanita gila. Aku bukan anakmu. Jadi jangan kau mengaku-ngaku sebagai ibuku. Kau ini jelek, tua, ya Tuhan, jika memang kau bukan anakku, maka ampunilah ia. Tapi jika kau adalah anakku, maka berikanlah balasan yang setimpal untuknya. 9 bulan aku mengandungmu, nak. Ini balasanmu untuk ibu. Ibu menantimu seorang diri di sini. Ibu pikir kamu akan mengingat ibu, nak. Ternyata hanya karena istri dan hartamu kau melupakan ibumu ini. Ibu benar-benar kecewa. Ayo Nur, pergi tinggalkan wanita tua ini, biarkanlah sendiri. Mendapat perlakuan seperti itu dari anaknya, Ibu Malin sangat marah. Ia tidak menduga anaknya menjadi anak yang durhaka. Tidak lama kemudian, Malin kembali berlayar. Di tengah perjalanan, datanglah badai dahsyat.
Di tengah kekacauan itu, Ibu Malin sedang berdoa akan kemarahannya yang memuncak. Ia pun berteriak, "Ya Tuhan, berikanlah balasan untuk putraku." Stop wanita tua, hentikanlah ocehanmu itu. Ocehan tidak bermanfaat. Ibu benar-benar kecewa. Ya Tuhan, berikanlah keadilan untukku. Ibu, ampun Ibu. Ribuan kilo jalan-jalan kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang kau berikan, dengan apa membalas Ibu. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekutu, dengan apa membalas Ibu. Teruntuk nyawa yang sudah bertaruh saat melahirkanku, teruntuk bulir-bulir keringat yang telah membesarkanku, teruntuk tangan lembut yang tak lelah merawatku, teruntuk kaki yang tak pernah lemah yang selalu menopangku. Terima kasih untuk setiap hujan cinta yang kau curahkan. Terima kasih untuk tali kasih yang tiada ujungnya. Terima kasih untuk setiap senyum yang telah kau ukirkan. Terima kasih untuk tangan yang selalu merangkul di saat sulitku. Semoga kau selalu bahagia, Ibu. Tetesan keringat dan air mata berjuang melawan maut
demi kehadiran sang buah hati. Mendengar tangisan pertamaku jadi kebahagiaan tak ternilai bagimu. Tuhan, Ia baik sekali dan sangat berjasa. Taruhan nyawa yang Ia korbankan hanya untuk aku yang Ia lahirkan. Saat ku mulai belajar berjalan, Kau dengan setia menjagaku. Ku mulai belajar bicara, Engkau dengan sabar mengenalkanku pada kata-kata. Hingga aku dewasa, kasih sayang itu tetap sama. Tak pernah pudar dan terkikis oleh waktu. Bekerja tanpa mengenal kata lelah, tidur tanpa mengenal kata lelap, terjaga dalam gelapnya langit subuh demi mencari sesuap nasi untukku. Tapi balasan apa yang ku beri? Hanya goresan luka dan air mata. Meskipun begitu, kasih sayang itu tak pernah berkurang sedikit pun. Selalu Kau sebut namaku dalam setiap doamu. Air mata ini jatuh berlinang dengan derasnya, mengingat betapa mulianya Engkau, wahai Ibu. Terima kasih Sang Pencipta. Kau beri aku seorang wanita tangguh yang selalu mengusap air mata ketika aku dilanda derita, yang punya hati sebening permata, dan yang menjadi mata air cinta. Ibu, I love you. You are my everything, because you are forever in my heart, Mother. Thank you Allah, and thanks Mother. Selamanya Kau selalu di hatiku. Maafkan aku, Bu, jika aku belum bisa membalas semua pengorbananmu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang Kau berikan, dengan apa membalas? Ibu, Ibu.
Kepada Bapak Khairuddin saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Memang enten nggih? Suaranya memang enten nggih? Nah, cek. Alhamdulillah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini, malam yang cerah ini, kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua dapat bermuhajahah bil wujuh, bertolabul ilmi fi hadal majlis, demi menyaksikan rutinitas anak-anakipun panjenengan sedaya, yaitu khitobah sekaligus pentas seni, ajang kreasi dan lain sebagainya. Sholawat salam tetap tercurahkan engkang kita antu-antu syafaatipun input mode. wiwit dunya menika hingga yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang minulya saha santri putra, santri putri yang kami sayangi, yang kami banggakan. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari penampilan-penampilan anak-anak ibun kula lan panjenengan sami. Poin pertama yaitu dalam berkhitobah, dalam berbicara di depan podium itu tidaklah mudah. Jadi sedikit bercerita, ini kita jam 9 nggih. Ngantuk jarang, Bu. Coba lampunya diuripne nih kok, Nduk. Lampunya uripne, Nduk. Lampunya uripne, lampunya. Agak ditarik sithik wih, nah. Nah, ben melek. Tarik sithik. Pun, nah. Ibu-ibu biasanya jam 9 tenggerio nopo tasian. Nunggu putrone wangsul ngaji. Kalih leleh tengajeng di TV. Kalih mijeti bapak iki. Beh romantis jan. Pundi Pak sing kesel Pak, Masya Allah. Ngoten nggih. Ngoten. Kambek mencet-mencet napa? HP. Ibu-ibu zaman milenial ngoten niku. Nggih, pun mboten. Kula anu kok napa yogane dengan sedaya niku terkadang enten sing curhat kalih kula. Yogane dengan sedaya niku teng mriki alhamdulillah. Napa mawon keluh kesahe niku cerita sambat. Teng mriki cerita kalih bapake kalih ibu. Ya alhamdulillah sampe cerita. Oh bapak ibu lek ngibadah Masya Allah lek ndongakne. Terus iki alhamdulillah remen estu kula. Nah ngoten. Sanjange lek teng griya niku bapak kalih ibuke romantis. Masya Allah. Ngoten. Nggih. Kalih ngentosi yogane wangsul ngaji. Nggih. Etok-etok mijeti bapake, ngoten nggih. Engko kelalen sithik lho ndi Bu, kalih bakno nodol-nodol HP. Pun mboten napa-napa. Ya itu juga perlu, ngoten nggih. Pun sedikit cerita bahwasanya awal
anak-anak kita belajar hitobah yang sehingga kemudian bisa tampil bagus pada saat ini, yaitu pripun awalnya ya ngoten niku wau, awal mereka grogi, awal mereka tidak berani membawa catatan dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah demi berjalannya waktu terus demi kegigihan anak-anak kita semua, mereka berani tampil di podium, berani bicara di podium di hadapan teman-temannya, dan pada malam hari ini tampil di hadapan dengan sedoyo. Niku adalah anugerah yang luar biasa. Bahwasannya di zaman saat niki, yang tasik marak-maraknya gadget, tasik kritis-kritisnya moral adabiah. Anak-anak kula lan panjenengan sami niku saged purun, tasih purun thalabul ilmi, tasih purun ngaji. Niki pilihan Gusti Allah, Bu. Pak nggih. Ini adalah pilihannya Gusti Allah. Kenapa demikian? Yang mungkin di rumah jam 7, jam 8 mereka semua sudah mulai bermain dengan HP-nya, sudah mulai pergi dengan temannya. Pada saat itu, jam itu mereka masih diam, masih bertolabul ilmi, masih bersama-sama untuk mencari ilmunya Gusti Allah. Pun panjenengan sedaya dongakne mawon. Terus doakan anak-anak kita semua untuk sehingga kemudian bisa terus menuntut ilmu, bisa menjadi kebanggaan panjenengan sedaya yang nanti kelak kemudian bisa mendoakan sampean sedaya, panjenengan sedaya. Ngoten nggih. Pun mugi-mugi anak-anak kita, putra wayah kita saged dados putra ingkang sholih sholihah. Amin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Niku sing pertama, Bapak Ibu ingkang kula hormati. Yang kedua, pentas seni ataupun home theater yang pada saat ini kita tampilkan ini adalah demi flashback, kembali mengingat tentang cerita-cerita ataupun riwayat-riwayat sejarah yang mana kemudian sehingga di situ banyak hikmah yang terpendam dan sudah kita saksikan bersama bahwasannya perjuangan seorang ibu mengandung sampai sedaya niku Mas Mbak nggih. Mas Mbak niku. Jadi jangan hanya kita nopo nggih menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa mengingat pengorbanan seorang ibu. 9 bulan ibu mengandung sampean sedaya, dulang sampean, nyusoni sampean sedaya, nggih. Bahasa riyen nitah ngoten nggih. Sakniki pun mboten enten nitah niku. Ngapunten. Bocah sakniki kok moro-moro pun mlayu nggih. Bagaimana tidak pernah yang sepah sakniki kados lho nggih. Jaran titah Mbah Lurah ngoten nggih. Ataupun didamel kepring disukani ngeten iki diputer-puter ngoten nggih. Zaman sakniki mboten wonten. Kenapa demikian? Penak ditinggal ibu Isa umbah-umbah korah-korah dan lain sebagainya. Anak ini kuau namung ditemani dengan napa? HP. Ngoten nggih. Pun wis kene nduk istirahat HP kene nduk. Enak ibu-ibu saniki. Bapake bareng ya enak. Bapake nyantai. Nggih. Moro-moro bocah rambatan dhewe mlaku dhewe ning pasar mboten. Mungkin nasib tamu prosesnya yang ngaji riyen ngoten. Mboten napa-napa, tapi tetap dalam pengontrolan orang tua. Bukan berarti kita sebagai yang sepah
nglarang anak, nglarang lare niku tidak mempunyai HP mboten. Tapi tetap kita ambil sisi positifnya, bahwasanya majunya zaman tetap harus kita ikuti. Terkhusus sampean kabeh niku Mas Mbak, sampean santri kudu iso nopo santri kudu iso apa ya iso ngaji, ya iso nyanyi, ya iso gitaran barang kok nggih. Ya iso game barang kok nggih. Ya iso game barang, ya iso mulih saking mriki ya saged megawe. Niku harapan kita sedaya pastine. Sebenarnya kathah sing badhe kula sampaikan, mbok menawa mungkin malah jenengan napa nggih bosen ataupun kekathahan, dados sekedhik mawon nggih, sekedhik mawon mugi-mugi pun kula nyuwun pandongane panjenengan sedaya. Kita minta doanya panjenengan semuanya, apa yang menjadi hajat kita nggih pesantren niki mugi-mugi diparingi lancar, diparingi keberkahan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun, cekap semanten atur kula, usikum nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya hadrati sahabat Muhammad bin al-Falah. Bil hadrati Tuhan Qarya Ibu Jaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil amrin wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'am, hamdan na'amatu fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim 'azmi sultani. Rabbana fi maqamina hadatan banna farjah wa na'mal sirta wa alhamdulillah farjah. Rabbana qadaita ista hadramatika arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana wa yassir sudurana wa qulubana wa khatim syati a'malana ij'alna ya Allah, ij'alna ya Allah, ij'alna ya Allah, ij'alna ya Allah. Namun alim la syarika lahu bil khair sabab. Ya Rabbana bil anbiya afrikina la yusrif anha ba'dana min habana min sallallahu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.